Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga para petani sawit Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Pada sore hari ini kami akan mencoba mereview di kebun kelapa sawit dengan luas 1 hektar lebih. Tetapi kebun ini dalam kondisi sangat memprihatinkan. Sangat-sangat tidak terawat dan daun-daunnya sudah pada mati juga. Kebunnya juga karena pemilik pertama dulu kebun ini tidak pernah dirawat sama kami baru 3 bulan ini. Kita nanti akan berbagi langkah-langkah atau tips tata cara merawat kebun yang hancur seperti ini. Untuk para petani sawit Indonesia, terutama pada para pemula, jangan patah semangat kalau kita memiliki kebun seperti ini. Karena kebun seperti ini masih bisa kita perbaiki, masih bisa kita rawat, dan dia masih bisa menghasilkan buah yang sangat banyak. Sepanjang kita tahu jenis bibit dulu yang ditanam, jenis bibitnya apa. Kebetulan di sawit ini yang kami sudah rawat ini jenis bibitnya bibit Tenera. Dan insya Allah sawit ini juga biasanya kalau kita merawat sawit yang hancur seperti ini dalam jangka waktu 1 tahun atau 2 tahun nanti sudah menghasilkan hasil yang sangat melimpah. Nanti akan kita review lagi di tahun berikutnya 2025 di bulan 9, benar nggak sawit ini nanti sudah berbuah banyak atau sudah hijau dan sudah bagus semuanya. Sebelum kita membahas langkah-langkah atau tips-tipsnya, kami mohon bantuan kepada channel kami ini, kepada para penonton semuanya, mohon video kami ini di-share, dihidupkan tanda lonceng, di-like dan komen, serta di-subscribe. Terima kasih. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan kalau kita memiliki kebun kelapa sawit yang rusak seperti ini atau sudah hancur seperti ini, biar supaya dia cepat pulih atau cepat menghasilkan buahnya. Berdasarkan pengalaman kami sebelum-sebelumnya ini, ada beberapa langkah lah yang harus kita lakukan. Pertama, pasti kalau sawit atau lahan yang dalam keadaan semak, kita harus melakukan limas ya, atau penebasan atau pembersihan di seluruh area kebun ini. Setelah kita lakukan pembersihan di seluruh kebun ini, kalau memang rumputnya sudah mulai tumbuh, kita harus melakukan penyemprotan seperti ini. Ini dalam waktu 2 hari atau 3 hari lagi ini akan kita lakukan penyemprotan lagi yang kedua kalinya. Yang pertama kali kemarin sudah kita lakukan di bulan 7 kemarin. Setelah itu langkah yang kedua harus kita lakukan, kita lakukan pruning ya, pruning atau penunasan kepada kebun-kebun yang sudah rusak seperti ini. Ini seperti ini, kemarin sudah kita lakukan pruning. Ini memang sawitnya masih dalam keadaan rusak walaupun sudah di pruning ya, karena dia memang belum terawat. Kita lakukan pruning atau penunasan biar supaya nanti pas kita kalau melakukan penyerakan pupuk, pupuknya bisa menyerap atau menyerap dengan 100% diserap oleh sawit ini sendiri. Kemudian juga langkah ketiga yang harus kita lakukan, apabila sudah kita lakukan yang ketiga harus kita lakukan, kita melakukan piringan di antara kebun-kebun kelapa sawit ini juga semuanya harus bersih ya. Kita piringi seperti ini. Kalau ini sudah mulai tumbuh, ini kita piringi, kita bersihkan. Gunanya tidak ada lain tidak bukan biar supaya nanti pas ketika kita memupuk, pupuknya bisa terserap dengan baik dan bisa dimakan sama sawit agar jauh lebih baik lagi. Kemudian juga yang kita lakukan lagi di samping kita sudah kita piringi, yang keempat kita lakukan penyerakan pupuk dolomit. Pupuk dolomit atau M100 atau pupuk kapur. Gunanya tidak lain tidak bukan juga seperti biasa, biar supaya tanah-tanah ini untuk menetralkan tanah ya, atau membuang zat asam. Pas ketika nanti kita mengasih pupuk-pupuk kimia atau organik atau anorganik, bisa diserap oleh sawit juga dengan lebih baik. Kemudian juga langkah yang kelima biasanya yang kami lakukan itu, kami menyerakkan jangkos ya, seperti ini. Menyerakkan jangkos, 1 pokok itu 2 angkong. Ini seperti ini. Nah,
setiap pokok itu kita kasih 2 angkong jangkusnya, biar supaya nanti pertumbuhan juga jauh lebih bagus. Kemudian juga kita di samping jangkus yang kita kasih, kita juga yang keenam kita menyerahkan solid ya. Ini solid di kiri pokoknya, 1 pokok kita taruh 2 angkong juga seperti jangkos ini. Gunanya penyerakan jangkus atau solid ini tidak lain tidak bukan karena berdasarkan pengalaman kami, di jangkos atau di solid ini dia sudah terkandung semuanya unsur NPK atau unsur mikronya. NPK itu ya nitrogen, fosfat, dan kalium, dan unsur-unsur mikro seperti zinc dan lain-lain sebagainya ini. Sehingga nanti pertumbuhan kelapa sawit ini sangat cepat ya, biasanya di pengalaman kami sebelumnya sangat cepat untuk pulih kalau kita sudah lakukan hal-hal seperti jangkos dan solid ini. Dan jangkos dan solid ini juga kita aplikasikan apabila memang dia sudah habis dalam waktu belum 1 tahun, ibaratnya jangkosnya sudah mau hancur atau solidnya sudah mau habis atau mungkin seperti ini, kita tambah lagi, akan kita lakukan lagi penyerakan biar supaya nutrisinya itu bisa terserap dengan betul-betul terserap dengan baik oleh kelapa sawit ini. Kemudian juga biasanya yang kami lakukan itu, kami juga memupuk dengan urea. Urea biasanya per pokok ini kami kasih per pokoknya itu 2 kg per pokok selama per 3 bulan. Setelah itu juga kami menggunakan juga pupuk KCL biar supaya buahnya juga sudah cepat keluar. KCL itu dalam KCL cair ya. Dalam 1 hektar ini, 1 hektar lebih, biasanya kita menggunakan 10 liter. 10 liter. Gunanya nanti ya tidak lain tidak bukan biar supaya buah-buah ini cepat keluar. Kalau seandainya nanti memang daunnya sudah bagus, batangnya sudah mulai bagus, dan kita juga sudah masukkan pupuk buah, ya mudah-mudahan kelapa sawit ini akan cepat pulih. Dalam waktu 1 tahun, paling lama 2 tahun, nanti sudah menghasilkan buah-buah yang maksimal. Dan daunnya juga tidak ada seperti ini lagi, ada yang mati-mati atau ada yang kering-kering seperti ini. Nanti akan kita review lagi di tahun berikutnya setelah kita lakukan pemupukan ini. Mungkin itu Bapak-Bapak, Ibu para petani sawit Indonesia yang kami lakukan selama ini untuk merawat kebun dalam keadaan hancur atau rusak seperti ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga kita terapkan dalam di kebun kita masing-masing. Mungkin bagi Bapak-Bapak Ibu di kebun yang hancur seperti ini juga bisa dilakukan percobaan atau uji coba, dan hasilnya juga sudah kami rasakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.